Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa musidina ilma wa rasuqna fahma amma ba'du fa'ul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus bila Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada senior kami, orang tua kami, Bapak Muntasir, Bapak Rustam, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Tak lupa kepada para muhibbin dimanapun Anda berada, semua yang saya cintai dan saya muliakan. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan tahun baru 1445 Hijriah. Ya, tahun kemarin kita bertemu dengan tahun baru 1444 Hijriah. Berbicara tahun baru, mengutip perkataan sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, "Tiap datang tahun baru hatiku resah, gelisah selalu. Karena apa? Yang pertama, karena umurku semakin singkat. Yang kedua, ajalku semakin dekat. Yang ketiga, waktu dihisabnya seluruh amalku semakin dekat. Yang keempat, kesempatanku untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanku semakin sedikit." Jadi kalau saya mengingat perkataan beliau, ya sedih rasanya ketika datang tahun baru. Ya, boro-boro kepengin pesta. Baik tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Masehi. Jadi yang terbayang-bayang dalam hati saya kalau ingat pernyataan sahabat Abu Hurairah tersebut adalah sedih karena umurnya sudah kurang lagi satu tahun. Saya syiiran ya, 1 tahun sekali, mohon izin ya ketua ya, 1 tahun sekali. Siap datangnya tahun baru, hati rasa gelisah selalu, karena semakin singkat umurku, karena semakin dekat ajalku. Monggo
hormati dan saya muliakan. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Semoga di tahun ini ke depan kita semua bisa lebih istiqomah lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama. Doa yang kedua semoga kita diberikan jalan rezeki yang mudah, yang halal, yang berkah. Jalannya rezeki yang mudah maksudnya adalah jangan sampai jalan rezeki itu menghalangi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat susah, mau ngaji susah gara-gara kerjaan namanya jalan rezeki yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada amanat dari teman saya di kerjaan tadi, pesen Pak mohon doanya untuk anak saya besok mau ikut lomba hafalan baca suratan pendek. Mohon doanya. Jadi karena ini amanat ya, jangan menyepelekan amanat ya. Jangan bisa melaksanakan amanat yang gede. Kalau amanat yang kecil saja disepelekan. Ya. Ini amanat dari teman saya, mohon doanya, mohon keikhlasannya untuk membacakan surat Fatihah yang kita khususkan untuk Ananda Khairil bin Tri Mugi Arto. Al-Fatihata ila ruhi wa jasadi wa aqli wa qalbi Khairil bin Tri Mugi Arto. Syuhilallahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa untuk kita semua, semoga putra-putri kita juga diberikan kelancaran di dalam proses belajar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya, pikirannya yang cerdas ya. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Saya bingung nih, dimulai dari menjawab pertanyaan atau langsung membaca materi. Karena setelah saya amatin, kalau menjawab pertanyaan dulu, materinya terlupakan. Jadi mungkin saya rubah sedikit nih ya, metodenya. Langsung saja saya membacakan kitab Fathul Qorib, kitab yang saya jadikan panduan di dalam pembahasan ilmu fikih ini. Lanjut ya, nanti insya Allah kalau waktu yang masih ada, saya cicil PR saya selesaikan insya Allah. Bihaulillah wa biquwwatihi. Saya masih ingat Bapak Rustam, saya punya PR di Bapak Rustam, saya ingat ya. Saya tidak menyepelekan, sudah ketemu jawabannya insya Allah ya. Tinggal nanti ada waktunya apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Wal hadiya asyara al-julusu baina sajdataini fi kulli rak'atin sawun shalla qa'iman aw muttajiman wa qalluhu sukunun ba'da harakati a'dhihi wa malu asyadatu ala dzalika biduma'i al-waridi fihi falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ila al-julusi aqrabu lam yasihha. Yang artinya rukun salat yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud merupakan salah satu rukun salat. Itu artinya tidak boleh ditinggalkan. Yang menjadi pertanyaan, duduk di antara dua sujud ini berlaku bagi orang yang salatnya berdiri saja atau bagaimana? Ya, di sini dijelaskan dalam kitab ini. Fi kulli rak'atin sawa'un shalla qa'iman aw muttajiman.
baik bagi orang yang sholatnya dengan cara duduk. Kalau berdiri sudah pasti ya, ada duduk di antara dua sujud. Bagi orang yang sholatnya dengan cara duduk, juga ada duduk di antara dua sujud. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan sholatnya orang yang sambil tidur miring gitu? Ada duduknya? Enggak ada. Ya, di sini bahasanya sawaun sholla qa'iman aw mutajjinan, baik orang yang sholatnya dengan cara duduk ataupun bagi orang yang sholatnya sambil tidur miring. Jadi kalau yang tidurnya telentang itu tidak ada. Ya, itu berarti kalau orang yang sholatnya sambil tidur telentang berarti memang sudah benar-benar kritis, ya, sudah kritis. Saya lanjutkan. Wa qulhu sukunun ba'da harakati a'dhihi. Jadi paling sedikitnya duduk di antara dua sujud itu paling sedikitnya diam. Umpamanya ada orang sholatnya pilat banget, nggak sempat membaca wirid yang sudah berlaku, Rabbih firli dan seterusnya. Umpamanya sah atau enggak sah? Ya, yang penting duduk tumakninah. Ukurannya berapa detik? 2 detik, 3 detik, yang penting sampai anggota tubuh kita diam, krek kayak gitu. Itu berapa detik lah udah, itu ukurannya. Walaupun nggak sempat membaca doa yang sudah berlaku. Itu minimalnya. Jadi kalau ada orang sholat yang sangat-sangat pilat umpamanya, yang penting dia tahu aturannya. Tumakninah itu ukurannya seberapa sih? Biasa. Ya, kalau bicara sah. Saya lanjutkan. Wa akmaluhu azyatu ala zalika bidunga'i al-waridi fihi. Yang lebih utamanya atau sempurnanya adalah ia ada tambahan dari tadi. Kalau tadi kan minimalnya diam. Sempurnanya tentu ada tambahan dengan cara membaca doa yang sudah berlaku sampai selesai. Sudah sempurna. Sempurna apanya? Sempurna duduk di antara dua itu. Paling sedikitnya tadi. Ya. Krep diam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ini dulu ya. Ini dulu. Saya lanjutkan. Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Jaja ini. Biarlah insya Allah nanti dibagi saja ya. Dibagi saja videonya. Soalnya sudah 2 minggu. Takutnya saya lupa juga. Takutnya keburu numpuk PR-nya. Ya, saya jawab langsung. Kemarin pertanyaan saudara kita Bapak Jaja adalah bagaimana kalau ada orang bangun dari sujud, kedua tangannya ngepel kayak gini. Saat itu memang saya belum mengetahui cara persisnya, sering melihat tapi belum tahu. Jadi saya tidak mau menjawab, takut salah. Saya bacakan langsung ya. Ini keterangannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in, tapi lengkapnya saya membaca syarahnya. Kitab namanya Inganatul Talibin. Ini adalah syarah dari kitab Fathul Mu'in. Saya bacakan langsung. Di sini dalam pembahasan tentang sujud dan hal-hal yang berkaitan dengan sujud. Bahasanya di sini, tolong dipahami. Oisannu i'timadun ala batni ala batni kaffaihi, yang artinya disunnahkan bagi orang yang sholat bersandar, i'timadun, bertumpu atas 2 telapak tangan bagian dalam. Saya minta tolong dibantu saya. Telapak tangan bagian dalam mana? Ini ya. Semua sepakat. Telapak tangan bagian dalam ini. Kalau kita bangun dari sujud bertumpu dengan 2 telapak tangan bagian dalam, itu berarti kita begini tangan. Ya. Begini ya. Sepakat ya? Bagi mazhab kita saat bangun dari sujud 2 tangannya bertumpu
dilantik ini. Jelas ya? Tujuannya buat apa? Supaya apa? Saya bacakan di sini di dalam syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kalau membaca di tengah-tengah ini kadang suka hilang ya. Karena di tengah-tengah itu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika li'annahu a'wanu 'alal qiyam. Cara yang demikian itu karena sangat-sangat membantu untuk berdiri. Jadi biar gampang berdiri. Makanya menggunakan dua telapak tangan. Saat bangun dari a'wanu 'alal qiyam, membantu untuk berdiri biar gampang. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya wa asbaha bitawaddu'i. Alasannya menyerupai dengan tawaddu, sikap Anda rendah hati. Menggunakan dua telapak tangan. Kalau saya menjelaskan ini, saya mesti mengkiaskan ya, mencontohkan. Orang push up ya, yang pakai tangan satu kayak gini sama yang pakai dua tangan, masih terkesan kuat yang mana? Push up pakai tangan satu kayak gini atau push up dengan tangan dua? Pasti akan lebih terkesan yang lebih kuat adalah yang push up dengan satu tangan. Maaf, ini cuma sekedar mencontohkan ya. Nanti ada kelanjutannya. Yang ketiga alasannya, yang demikian itu ma'asubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam, menjadi ketetapan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada riwayatnya dari Nabi. Jelas ya? Bagi mazhab Syafi'i kita yakin cara bangkit dari sujud caranya seperti ini. Jangan ragu-ragu. Saya lanjutkan. Faqad thabata annahu kana yakumu qiyamil 'ajisi. Maka benar-benar sudah menjadi ketetapan bahwasanya Nabi ketika bangun dari sujud ya, mau berdiri itu seperti berdirinya orang yang lemah. Ini dua tangan kan kayak orang lemah ya. Tangan satu kan kesannya kayak enteng banget ini badan ya. Orang sehat banget ya. Jadi seperti orang yang lemah menggunakan dua tangan. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin al-ajini, disebutkan dalam satu riwayat Nabi ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya ya. Kalau al-ajini saya buka di kamus, artinya ini meremas-remas atau mengepal-ngepal adonan roti. Pertanyaan saya ya, Mas Uji, dibantu saya Mas Uji ya. Kalau orang meremas-remas adonan roti atau menggenggam-genggam adonan roti ini, orang ngadonin roti ini kayak gini aja, kayak gini ya. Gambar apa kayak gini? Ayo dijawab. Kayak gini. Sepakat Pak Minto? Ya. Lagi ngadonin itu apa namanya? Tepung ya. Ya. Kayak gini. Apa kayak gini? Ya. Kayak gini. Kayak gini. Mengepal. Berarti ya, dalam satu riwayat Nabi ketika bangun dari sujud tangannya seperti itu. Jadi kesimpulannya ada riwayatnya juga. Jadi ya sudah. Berarti kita tidak menyalahkan orang yang cara bangun dari sujudnya cara demikian mengepal itu ya sudah. Tapi kita karena mazhabnya Syafi'i, di dalam kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i memang seperti itu caranya. Ya sudah, ya. Kita mantapkan dengan cara yang begini, tetapi ketika kita melihat orang yang cara bangun yang begini ya sudah. Memang
Ada satu riwayat. Tidak beres ya? Semoga Pak Jaja puas nih dengan jawaban saya. Nanti tinggal dibagi saja. Mas Didi ya, insya Allah. Satu. Kemudian PR dari Bapak Rustam ini mestinya nanti di dalam bab tasyahud sebenarnya. Tapi takut kelamaan, takut numpuk juga ya. Sudah saya bacakan sekarang sajalah. Untuk dalam pembahasan tasyahud ya, kalau memang perlu diulang ya diulang lagi. Kalau tidak ya setidaknya sudah saya jelaskan. Saya langsung bacakan saja mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Pertanyaan Bapak Rustam kemarin bagaimana Pak? Kalau ada orang tasyahud, cari telunjuknya. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca kitab namanya Kitabul Fiqh Alal Madzahibil Arba'ah, kitab fikih yang menjelaskan tentang 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Saya bacakan ini pendapat atau mazhabnya mazhab Maliki. Al-Malikiyatu qalu, mazhab Maliki berpendapat yundabu fi halatil julusi tasyahudi, disunnahkan pada saat duduk untuk tasyahud, disunnahkan. Ayat tidak ma'ada as-sababata wal ibham ma tahtal ibhami min yadihil yumna wa yamudda as-sababata wal ibhama wa yuharrika as-sababata daiman yaminan wa shimalan tahrikan waston. Langsung mahal syahidnya di sini adalah kalimat wa yuharrika as-sababata daiman yaminan wa shimalan tahrikan waston. Ya. Artinya bagaimana? Saya artikan perlahan-lahan, minta tolong juga nanti dibantu. Ya, dibantu Mas Tarno. Ya. Nah, biasanya Pak Tarno yang minta bantu, dibantu ya, dibantu. Sekarang saya minta bantu sama Mas Tarno, dibantu. Sedikit bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini. Wa yuharrika as-sababata, menggerakkan jari telunjuk. Daiman, selamanya kalau bahasa arti bahasanya daiman, selamanya. Bergerak ya, terus kayak gitu ya. Kalau sampai di sini saja mungkin kepahaman saya masih simpang siur ya. Tapi di sini ada kalimat daiman yaminan, bergerak seterusnya ke kanan. Set kayak gitu kan. Ada tambahan lagi, yaminan wasimalan, ke kanan dan ke kiri. Daiman berarti kayak gini. Iya enggak? Daiman selamanya. Berarti sepanjang tasyahud daiman, terus ke kanan ke kiri, ke kanan yaminan wa shimalan faston. Tapi sedang-sedang saja, jangan bonter banget kayak gini. Bisa batal salatnya. Ya. Pelan aja. Pelan. Sudah? Pak Rustam, sudah saya jawab. Ini mazhab Maliki. Ya. Ya kalau Pak Rustam penasaran, ada orang yang sholatnya kayak gini, tanya enggak apa-apa. Mas, Pak, mazhabnya apa? Saya enggak bermazhab, waduh. Ya. Saya kasih tahu, kalau yang orang yang sholatnya ya, ketika tasyahud jari telunjuknya bergerak-gerak, ini mazhab Maliki, kayak gitu aja Pak Rustam ya. Saya kasih tahu. Keterangannya ada dalam kitab fikih mazhab 4. Gitu. Sudah jelas Mas Mudasir? Puas? Puas. Ya, saya juga puas nih kopinya. Satu lagi PR dari Mas Dedi ini ya, juga Mas Nuri. Jadi 2 pertanyaan. Ya, saya jawab dengan satu jawaban. Ya, ini saling berkaitan masalah duduk ya. Ya, masalah duduk. Ini keterangannya ada di dalam kitab Kaifiyatul Ahya. Kitab Syafi'i juga. Saya dapat kitabnya dari Mas Tarno itu. Ya,
persisnya Mas Tarno yang tahu. Tapi yang jelas sudah izin ya Mas Tarno ya. Ya dapat warisan kitab. Ya, ada namanya Kaifiatul Ahyar. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau yang sudah wafat. Ustaz siapa saya nggak tahu, belum membaca itu. Itu ada namanya sebenarnya. Jadi amal jariah, insya Allah saya amalkan, saya baca kitabnya. Saya salin karena kalau setiap kitab saya bawa ya repot. Satu pertanyaan ada jawabannya ada dalam satu kitab. Nanti ada pertanyaan lagi, jawabannya di kitab yang berbeda. Makanya saya punya ide. Kalau ini caranya biar ringkas, saya mesti nulis. Ya. Karena kalau saya jawab langsung nggak membaca teksnya, takutnya. Bukan saya buruk sangka sama Mas Mundasir. Takutnya nggak mantep. Ini Jamal ngarang apa bener ya? Soalnya tampang-tampang orang seperti saya belum meyakinkan ilmunya. Jadi supaya yang mendengarkan itu, yang bertanya mantep, caranya saya punya ide, harus saya bacakan teksnya. Biarlah kelihatan seperti orang gaya ya. Setiap nemu kita Bapak di bawah, kelihatannya kesannya kayak gitu. Tapi tujuan saya supaya teman-teman itu mantep. Ya, karena saya memang menyadari bahwa saya bukan kiai, bukan ustadz tersohor, bukan orang yang memiliki pengaruh. Tidak sama kiai. Jadi bedanya kiai sama ustadz ini, Pak Mafud. Kiai kadang tidak perlu menyampaikan hadisnya begini. Jadi sudah beda ilmunya. Tapi kalau masih ustadz seperti saya ini perlu menyampaikan hadisnya, teksnya kayak gitu, untuk meyakinkan juga. Ini ada kelasnya. Jadi jangan kaget kalau kiai besar justru sudah tidak repot-repot menyampaikan teks hadisnya. Tinggal intinya saja di situ, ya. Bukan berarti beliau ini nggak hafal, bukan berarti begitu. Tapi memang sudah melewati masanya. Jadi ada masa-masanya. Jadi waktu jadi santri rodok nubeleng, tahu sedikit nubeleng. Sekarang jadi ustadz baru ya kayak gini nih. Ada kitab bawa. Namanya ustadz baru. Nanti kalau udah lama jadi ustadz mungkin udah gak bawa kitab. Ya, ya, kayak gitu. Jadi jangan kaget. Memang ada fase-fasenya. Ya, ini lagi musimnya, lagi masanya. Mungkin satu hari saya nggak mau pakai serban. Nggak pakai sorban juga orang udah percaya saya ustadz. Nggak bawa kitab juga orang sudah percaya. Saya ustadz. Mungkin ada masanya, mungkin kalau Allah berikan umur panjang pada saya. Sekarang saya perlu ini, perlu serban, perlu kita. Ada masanya. Jangan khawatir ya, Jadi jangan dulu mikir yang macam-macam dah. Ya. Jadi selalu saya ada alasannya. Kayak tadi kenapa sampai pahami kalau saya datang ke sini lagi makhluk yang saya nggak langsung salaman. Ada alasannya, ya. Ada alasannya. Itu menjadi rahasia saya. Kalau pengen tahu ya Mas Mundasir ke Cipete bahwa kopi serentai ini, insya Allah. Saya jawab alasannya begini Mas Mundasir, kenapa kalau lagi marhabanan saya nggak langsung masuk? Alasannya begini, saya takut suul adab karo kanjeng Nabi. Ini bocoran sedikit Pak. Saya bacakan teksnya ada di dalam Kaifiatul Ahyar berkaitan dengan masalah duduk kemarin bagaimana pertanyaan? Ya. Duduknya nggak seperti biasa kita lihat atau biasa kita kerjakan duduk tawa. Saya baca di sini. Masin juga kemarin sudah menceritakan ya sama ya berkaitan dengan masalah duduk di tasyahud akhir. Kalimatnya di sini sedang menjelaskan tentang sunat hayat disebutkan dalam kitab Kaifiatul Ahyar, jumlahnya ada 15. Ini sudah urutan ke 13, 14, 15. Sebutkan wal iftirasu fi jami'il jalasat, dan disunahkan duduk iftiras pada semua duduk. Semua duduk caranya dengan duduk iftiras. Duduk di antara dua sujud iftiras. Duduk tasyahud awal iftiras. Duduk istirahat ya iftiras. Semua duduk. Wa tawarruku fil jalsatil akhirati, dan disunahkan duduk tawarruk pada duduk yang terakhir atau tasyahud akhir sebelum salat. Jelas ya? Jadi pembahasan tadi mengenai sunat hayat
Salah satunya duduk iftiros di semua duduk dan duduk tawaruk pada duduk yang terakhir atau tahiyat akhir. Wa taslimatu ats-tsaniyah, dan juga salah satu sunat hayat adalah uluk salam yang kedua saat kita menengok ke kiri. Ini hukumnya sunnah. Yang pertama yang ke kanan wajib, nggak boleh ditinggalkan yang ke kanan, ya. Sebab yang ke kanan itu insya Allah nanti akan sampai pembahasannya salah satu rukun sholat, berarti tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau yang ke kiri memang sunat hayat. Ini kelanjutannya. Nih pertanyaannya. Ya, di sini saya jawab. I'lam annahu la yata'ayyanu fi sholati julusun bal kaifa wa'ada al-musalli jaza wa hada ijma'un sawa'un fi dhalika jalsatil istirahah wal julus baina sajdataini wal julusu li mutaba'atil imami. Ya, ketahuilah bahwasanya duduk dalam sholat itu tidak ada ketentuan harus bagaimana caranya. Ini menurut dalam kitab Kaifiyatul Ketahuilah bahwasanya dalam sholat itu duduknya tidak ada ketentuan. La yata'ayyan harus begini, enggak ada ketentuan. Ya. Bal kaifa qa'ada al-musalli jaza. Tetapi orang yang sholat itu boleh dengan cara duduk seperti apa saja dia mau. Kaifa qa'ada al-musalli jaza, boleh. Jaza itu kalimat boleh berarti tidak harus dipraktekkan. Cuman boleh. Ya boleh. Ya, tapi yang harus dipraktekkan cara yang demikian ya. Sekepenaknya kayak gitu. Dan tadi kan sudah ada aturannya. Duduknya adalah iftiros dan tawar. Tidak begitu juga boleh. Artinya sah sholatnya. Ini jelas. Mas Dedi, Mas Zen, insya Allah nanti saya bagi videonya. Jelas ya. Jadi orang yang sholatnya seperti yang Mas Dedi pernah lihat, Mas Zediri pernah lihat, itu sholatnya sah. Penjelasannya ada di dalam kitab Kaifiyatul Akhyar Mazhab Syafi'i. Ada kelanjutannya. Nah, bilisan fi akhiri kajulus tasyahudil awal ya al-iftirasu wa fil akhiri at-tawaf. Ya benar dikatakan demikian. Boleh saja duduk sekepenaknya orang yang sholat bebas, tetapi disunnahkan pada tasyahud awal duduknya iftiros, pada tasyahud akhir duduknya tawaruk. Jadi sudah jelas ya, itu hukumnya sunnah duduk iftiros, duduk tawaruk juga hukumnya sunnah. Kalau tidak dengan cara duduk iftiros atau tawaruk, sholatnya tetap sah. Sudah. Ini pertanyaan saudara kita Mas Ustaz Hanafi ini memang susah. Sebenarnya kalau saya jawab secara akal saya bisa sih. Ya, cuman takutnya saya kehati-hatian. Ya, saya memilih jalan sukut diam. Ya, bukan berarti maaf ya, Mas Hanafi, bukan berarti mengabaikan, tidak ya. Ini pertanyaan santri begini ya, kelihatannya gampang tapi susah. Ya, saya pengalaman waktu di pesantren, santri-santri yang pinter-pinter pasti kalau mengajukan pertanyaan saat takror itu atau musyawarah bersama ya, atau dengan kata lain bahsul masail, pasti mengajukan pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh. Tidak sama santri-santri yang biasa saja. Ya, saya juga paham karena dulu ngalamin kayak gitu. Sekali nanya yang nyeleneh, yang nyeleneh. Ya. Saya pikir sudah cukup ya. PR sudah selesai kemarin ya. Dari Mas Hanafi. Mohon maaf Mas Hanafi, bukan berarti saya menyepelekan, tapi memang saya belum menemukan penjelasan yang lebih tepat, lebih jelas. Di situ ada keterangannya. Kalau saya jawab menurut akal saya ya sudah dapatlah fadilahnya jamaah, orang sholatnya sah kan, kayak gitu kan. Kayak gitu. Ada yang mau disampaikan buat PR pertemuan mendatang? Kalau ada silakan. Jangan ragu-ragu Mas Mundasir. Kemarin kan sudah disampaikan.
Al-ilmu khazainu, as-su'alu mafatihu. Ala fas'alu wa innahu yu'jaru fihi arba'a as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahu. Ilmu itu bagaikan gedung perbendaharaan, kuncinya adalah bertanya. Ingatlah, bertanyalah kalian, karena sesungguhnya di dalam sebuah pertanyaan itu ada 4 golongan orang yang mendapatkan pahala. 1 yang menanya, 2 yang menjawab, 3 yang ikut mendengarkan. Jadi jangan kecil hati, Pak Mito tidak pernah mengajukan pertanyaan. Aku itu ganjarannya orang ya, dapat pahalanya. Ya, Pak Toto juga jangan kecil hati. Di sana mungkin dengar tapi nggak begitu jelas namanya lagi situ ya. Namanya saksi konsumsi ya. Mungkin dengar tapi nggak begitu fokus apa ya yang lagi dijelas. Wal muhibbu lahum maksudnya adalah orang yang ikut mencintai mereka, mencintai yang bertanya, mencintai yang menjawab, mencintai yang ikut mendengarkan. Insya Allah semuanya dapat pahala. Jadi berdasarkan hadis ini, saksi konsumsi walaupun di sana juga ikut mendengarkan, mendapatkan pahalanya. Ada? Belum. Ada nggak? Saya pahami Pak Dokter. Begini. Jadi memang alasan tidak mau bertanya itu ya mungkin yang pertama ya ini kalau bahasa kasarnya ini. Ini tapi candaan ya, candaan, bukan ya. Takutnya zaman nggak bisa jawab ini. Ini tapi candaan loh, bukan buruk sangka ya Pak Rustam ya. Tapi yang saya paham, untuk mengajukan sebuah pertanyaan itu ternyata nggak gampang loh. Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Yakin. Kadang-kadang saya di dalam konteks saya itu ada muncul unak-unak kepinginannya, tapi mau menyampaikan kadang ada rasa aduh gimana kayak gitu ya. Jadi saya paham. Jadi boleh nanti pada sesi ramah tamah boleh lah. Makanya saya akan duduknya ganti-ganti. Kalau ada yang mau nanya secara langsung nanti boleh lah ya. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.